dengar yang namanya istilah spora. Spora itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami tentang dunia bisnis perjamuran. Sebelum berlanjut, jangan lupa Anda subscribe, like, komen untuk mengikuti perkembangan channel ini. Langsung saja, terkadang bagi petani jamur pemula masih bingung dengan istilah yang biasa digunakan pada bidang perjamuran. Berikut adalah istilah umum yang biasa digunakan dalam bidang perjamuran. Ada yang dinamakan backlog, kemudian inokulasi, steamer, sterilisasi, dan lain sejenisnya. Jadi kita lanjut pada pemberitahuan di bawah ini. Oke, yang pertama adalah istilah backlog. Jadi backlog itu sendiri bentuknya bulat ya teman-teman, seperti botol. Istilah backlog itu digunakan pada istilah perjamuran karena backlog itu dapat diartikan sebagai media tanam atau media tempat tumbuhnya jamur. Dalam proses pembuatannya, backlog itu dibuat semirip mungkin seperti lingkungan atau tempat tumbuhnya jamur seperti aslinya, yaitu pada batang kayu yang telah lapuk. Namun yang membedakan ialah jika pada batang kayu yang telah lapuk nutrisinya hanya sedikit, lain halnya jika pada backlog. Jadi backlog itu merupakan media buatan sendiri yang ditujukan sebagai media tanam jamur yang memiliki kandungan nutrisi yang sudah disesuaikan dengan takaran yang diinginkan. Artinya nutrisi yang ada pada media tanam buatan sendiri ini bisa dibuat tinggi, sedang maupun sedikit. Jadi backlog adalah sebuah media tumbuh jamur yang dapat menjamin nutrisi jamur itu sendiri. Itu merupakan istilah yang dinamakan backlog. Kemudian istilah selanjutnya yang biasa digunakan pada bidang perjamuran itu bibit F0. Jadi bibit F0 ini adalah bibit indukan, berasal dari biakan murni menggunakan media tanam. Media makanannya itu menggunakan media agar atau bisa disebut PDA. Bibit F0 ini merupakan bibit inti dari semua bibit yang namanya indukan, artinya inti dari sebuah bibit jamur. Jadi indukan utama. Kemudian dalam proses pembuatannya, bibit F0 ini dihasilkan dari spora jamur yang diinokulasikan pada media PDA. Jadi langsung bibitnya itu diambil dari batang, antara tudung jamur dengan batangnya itu diambil. Jadi sporanya itu diambil seperti spon. Itu bisa diambil, bisa dijadikan awal mula bibit F0. Kemudian istilah selanjutnya yaitu bibit F1. Ini bibit yang berasal dari keturunan pertama tadi, dari F0. Artinya bibit F1 merupakan hasil turunan dari F0. Jika sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa bibit F0 itu adalah merupakan indukan, maka keduanya ini, yang nomor 2 ini diturunkan lagi menjadi bibit F1. Itu istilah bibit F1. Jadi bibit F0 ini
diinokulasikan, diturunkan miselium yang ada pada bibit F0 ini diturunkan ke media bibit yang nantinya akan jadi bibit F1. Itu untuk bibit F1. Kemudian yang nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini kita juga sering mendengar istilah F2. Jadi bibit F2 ini dapat diartikan sebagai keturunan kedua. Artinya bibit F2 ini merupakan bibit yang dihasilkan dari hasil inokulasi juga miselium yang ada pada bibit F1. Jadi miselium F1 ini dipindahkan ke dalam media bibit F2. Jika sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa bibit F1 ini merupakan keturunan pertama dari bibit F2. Jadi saya jelaskan lagi, F2 ini merupakan keturunan dari F1, yaitu miselium dari F1 ini dipindahkan ke media yang nantinya akan menjadi bibit F2. Kemudian tidak cukup F2, para petani jamur itu terkadang masih menurunkan lagi yang namanya bibit jamur tersebut dengan istilah F3. F3 ini sama halnya seperti penjelasan sebelumnya, bibit F3 merupakan turunan ketiga. Artinya bibit F3 ini merupakan bibit yang dihasilkan dari hasil inokulasi bibit F2 ke dalam media bibit F3. Selain itu, bibit F3 juga dapat disebut anakan dari bibit F2 itu F3. Jadi F3 itu dihasilkan dari miseliumnya bibit F2 tadi yang telah dipindahkan ke media bibit F3. Itu untuk istilah bibit F3. Kemudian selanjutnya istilah yang biasa digunakan oleh pakar petani jamur itu biasanya istilah sterilisasi atau steamer. Adalah suatu proses pemasakan atau pengukusan media tanam di media tanam jamur yang ditujukan untuk membunuh bakteri ataupun jamur kontaminan atau jamur liar. Jamur liar yang sengaja ikut masuk ke dalam serbuk kayu yang telah dibungkus oleh backlog jamur. Ini harus melakukan yang namanya sterilisasi. Jadi pada dasarnya proses sterilisasi backlog jamur ini membutuhkan tingkat ketelitian atau keseriusan yang cukup tinggi dengan menggunakan suhu panas dengan tekanan tertentu. Misalnya ada petani jamur yang menggunakan atau menggodok, istilahnya sterilisasi menggunakan drum dengan bahan bakar LPG ataupun kayu. Ini bermacam-macam, itu istilah sterilisasi backlog jamur. Jadi yang namanya sterilisasi ini adalah memanaskan backlog. Maka kalian itu sering bermain-main dengan api atau panas. Dalam proses sterilisasi ini haruslah seorang petani jamur itu berhati-hati.
Kemudian setelah itu ada yang namanya istilah inokulasi. Inokulasi ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk atau suatu proses pengisian bibit jamur ke dalam media tanam yang sebelumnya telah mengalami proses sterilisasi dan pendinginan, yaitu tidak lain adalah backlog. Jadi backlog itu ketika sudah dingin, sudah disterilisasi, maka selanjutnya yaitu ada istilah inokulasi. Di inokulasi ini adalah proses pemindahan bibit jamur, entah itu jamur F0, F1, F2, F3. Jadi bibitnya itu langsung dipindahkan ke media backlog. Itu adalah proses inokulasi. Jadi pada proses inokulasi ini atau pemindahan bibit ini harus benar-benar dilakukan secara steril. Tidak ada yang namanya ruangan kotor atau yang lainnya yang dapat memicu timbulnya bakteri masuk ke dalam sebuah backlog. Itu inokulasi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tadi saya tinggal sebentar, ada keperluan sedikit, dan juga saya sedang melakukan proses sterilisasi di depan saya. Kemudian istilah selanjutnya yaitu tadi setelah inokulasi, berikutnya adalah istilah inkubasi. Proses inkubasi ini dilakukan dengan cara meletakkan media tanam atau backlog yang telah diberi bibit ini pada suatu tempat yang memiliki tingkat kelembapan dan suhu yang telah ditentukan atau sesuai. Tidak terlalu panas, kemudian tidak terlalu dingin. Itu untuk meletakkan backlog selama awal pertama kali kita itu memindahkan bibit, kemudian langsung diletakkan ke dalam sebuah ruangan. Itu membutuhkan suhu yang relatif standar. Jadi selama proses inkubasi berlangsung, miselium pada bibit jamur akan mulai merambat dan menjalar ke seluruh bagian media tanam jamur, sehingga pada akhirnya nanti setelah umur 30 hari miselium tersebut akan memenuhi plastik media tanam. Jadi plastik pada backlog itu akan berwarna putih full, dipenuhi oleh miselium jamur. Itu yang dinamakan inkubasi atau meletakkan backlog jamur selama awal pembibitan sampai jamur itu siap dipindahkan ke dalam kumbung jamur. Kemudian terkadang kita itu mendengar yang namanya istilah spora. Spora itu apa sih? Nah, yang jelasnya yang saya ketahui itu spora adalah
atau spora merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan alat perkembangbiakan jamur. Biasanya jamur berkembang secara spora lah, itu adalah istilah lainnya adalah zat yang ada dalam jamur. Jadi fungsi dari spora ini hampir sama seperti benih atau biji tanam, yaitu berupa nanti awal mula keturunan jamur. Itu bentuknya spora itu biasanya putih, terkadang bisa berupa seperti asap atau maupun berada di dalam batang jamur itu sendiri, itu spora. Kemudian istilah selanjutnya yaitu miselium. Miselium ini merupakan istilah yang ada dalam budidaya jamur. Berarti miselium ini adalah akar yang ada di jamur. Nah, akarnya jamur yang berbentuk putih biasanya berupa benang-benang halus kayak benang, yang nantinya itu ketika miselium itu sudah full memenuhi media backlog, maka nanti akan muncul istilahnya pinhead jamur atau baby jamur, atau kata lain itu buah primordia. Nah, ini pinhead jamur itu adalah pengertian dari istilah miselium. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian biasanya yang kita dengar itu istilah backlog afkir. Sebenarnya apa yang dinamakan backlog afkir itu, kan begitu. Jadi backlog afkir itu merupakan istilah yang digunakan untuk suatu keadaan di mana media tanam atau backlog itu sudah memasuki masa-masa yang kurang produktif atau kurang ditumbuhi jamur tiram. Jadi afkir itu biasanya backlognya itu backlog yang hampir rusak atau sudah rusak. Ini biasanya backlog yang sudah afkir ini ditandai dengan backlognya itu bentuk fisiknya itu gembos atau tidak ada airnya, ringan. Beda dengan backlog yang masih baru. Mohon maaf tadi saya tinggal sebentar untuk mengecek keadaan sterilisasi saya. Jadi intinya sekarang ini ada istilah sambil menyelam minum air ya teman-teman, sambil menjelaskan istilah-istilah pada bidang perjamuran. Lanjut. Dengan istilah yang selanjutnya yaitu pinhead. Tadi sudah saya sebutkan pinhead itu apa, merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan jadi keadaan di mana backlog atau media tanam jamur itu telah ditumbuhi jamur kecil yang nantinya akan menjadi jamur dewasa, kemudian otomatis kalian bisa memanennya. Jadi pertumbuhan pinhead itu juga berbeda-beda, ada yang lama, kemudian ada yang biasanya lambat. Itu tergantung kondisi backlog atau masing-masing backlog. Itu kalau nutrisinya banyak biasanya pinheadnya itu cepat pertumbuhannya. Di pinhead itu adalah jamur kecil-kecil dulu, kemudian yang nantinya itu akan menjadi lebih besar. Itu untuk istilah pinhead.
Kemudian terkadang kita itu mendengar di Facebook dan lain-lain yang namanya istilah PDA. PDA ini kepanjangan dari potato dextrose agar. Jadi dinamakan potato dextrose agar ini karena bahannya itu terdiri dari kentang dan agar-agar. Jadi biasanya PDA ini digunakan untuk atau sebagai media pembuatan bibit F0 yang tadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi saya jelaskan lagi, PDA ini merupakan media tanam bibit F0 jamur yang dibuat dengan menggunakan campuran bahan ekstrak kentang, kemudian gula atau dextrosa, dan juga agar. Ini jadi media ini merupakan media yang paling utama, makanan utama pada bibit F0. Tuh, jadi kalau lebih jelasnya kalian lihat sendiri, cari referensi sendiri mengenai pembuatan bibit F0. Jadi spora sudah, kemudian inokulasi pun juga sudah. Itu terkadang istilahnya ada istilah kontaminasi lah. Apa itu yang dinamakan kontaminasi? Kontaminasi itu sendiri merupakan istilah yang biasa dipakai dalam istilah perjamuran juga. Jadi selain digunakan dengan pada istilah lain, juga digunakan pada istilah perjamuran. Jadi istilah kontaminasi itu pada bidang perjamuran diartikan kurang lebihnya di mana media tanam itu atau media bibit jamur tiram itu ditumbuhi bakteri atau jamur lain, jamur liar selain jamur tiram atau jamur yang dikonsumsi yang ditanam oleh petani jamur. Itu kontaminasi. Jadi dalam kategori backlog yang gagal adalah backlog yang terkontaminasi oleh jamur liar. Itu istilah kontaminasi. Sudah, mungkin itu saja istilah-istilah yang sering saya dengar dalam bidang perjamuran. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti notifikasi atau pemberitahuan yang lainnya. Barangkali saya bisa lebih mengembangkan channel ini lebih maksimal lagi. Jangan lupa subscribe, like maupun komen. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.